Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sela Mustika dengan NIM 25111764021 Prodi Ilmu Hukum kelas A. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan video buku Ilmu Negara, buku Suino, bab 3, yaitu tentang zaman berkembangnya hukum alam pada zaman abad ke-17. Sebagaimana telah disinggung di atas, ajaran hukum alam memberikan suatu dasar baru bagi tinjauan mengenai pemikiran tentang negara dan hukum, yang di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum mempunyai kedudukan tersendiri dari penting, serta mempunyai akibat-akibat khususnya dalam pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Teori hukum alam ini sangat berkuasa dan menimbulkan ajaran-ajaran baru. Pemikiran tentang negara dan hukum dalam abad ke-16 mengenai penjelmaan kekuasaan absolut dan pembenaran atau penguatannya yuridis, serta penetapan batas yang perlu kita. Untuk itu, hal ini terakhir sering menimbulkan perdebatan pendapat mengenai jawaban dari manakah sesungguhnya asal mula kekuasaan itu. Dalam hal ini, pandangan teologis yang selalu mengenang peranan ini adalah salah satunya persoalan yang diwariskan dari zaman abad pertengahan yang akan berlangsung terus dalam bentuk-bentuknya yang baru. Persoalan yang lain ialah mengenai tujuan daripada sistem absolutisme itu sendiri. Jawabannya pun selalu dikuasai oleh alam pikiran teologis. Tetapi di samping itu juga, meskipun alam pikiran dari kaum narkomaken pada pertengahan pertama dari abad ke-17 sampai berlangsungnya terus, ada sesuatu yang khas untuk zaman itu, ialah dasar baru yang bersifat umum. Dalam hal ini, dasar pemikiran tentang negara dan hukum alasannya tidak bersifat teologis, melainkan bersifat rasional dan hipotesis. Buktinya yaitu untuk memecahkan soal bagaimana terjadinya negara atau asal-usul negara, maka teori hukum alam berpokok pada keadaan manusia yang pada waktu negara itu sendiri belum terbentuk, belum ada, dan masih dalam keadaan alam bebas, masih dalam keadaan state of nature. Manusia dalam keadaan ini disebut manusia in abstracto. Kemudian bagaimanakah manusia yang dari keadaan alam bebas itu beralih di keadaan mereka terkait oleh peraturan negara, oleh ajaran hukum alam? Pertanyaan ini dijawab sebagaimana berikut, bahwa dalam keadaan alam bebas itu manusia sesungguhnya telah mempunyai rasio, akal, jadi sudah dapat berpikir. Kemudian dengan rasionya itu mereka dapat mengetahui bahwa kebebasan yang terdapat dalam keadaan state of nature itu mengancam jiwa dan miliknya, karena memang keadaannya tidak teratur, keadaannya adalah bebas sama sekali. Mana tidaklah mengherankan kalau manusia yang satu menganggap manusia yang lain sebagai musuhnya. Malahan ada yang berpendapat sebagai serigala. Timbulnya peperangan antara satu lawan satu atau semua lawan. Manusia yang satu menganggap manusia yang lain sebagai mangsanya. Jadi pokoknya selalu timbul kekacauan. Maka untuk mencegah hal yang demikian itu, manusia-manusia tadi saling berkumpul, bertemu, dan mengadakan perjanjian yang kemudian disebut perjanjian masyarakat. Karena memang dengan melalui atau dengan jalannya tadi terbentuklah suatu kesatuan manusia yang diserahkan kekuasaan untuk memimpin masyarakat, agar dalam masyarakat itu terdapat perdamaian. Masyarakat ini berkembang terus dan nanti pada saatnya mencapai bentuk negara. Di atas telah dikatakan bahwa teori hukum alam itu berkembang dalam bentuknya yang modern atau yang terbaru dalam abad ke-17 sampai abad ke-18. Tetapi dalam kedua abad tersebut, ajaran hukum mempunyai perbedaan. Perbedaan itu bersifat pokok, prinsipil atau azazi. Namun demikian, perbedaan itu tidak mengenal materi atau isi pokok ajarannya, melainkan hanya mengenai atau terletaknya pada sifatnya atau fungsinya atau cara penggunaannya. Bagaimanakah perbedaan itu? Persamaan dan berkembangnya ajaran hukum pada abad ke-17 itu orang mulai mewenang-wenang para raja yang memerintahkan kekuasaannya absolut serta eksesnya atau bahayanya. Maka mereka mulai menentang dengan mengemukakan ajaran-ajarannya, tetapi pemikirannya hanya bersifat konstitutif, membangun dan menerangkan. Artinya orang hanya menerima saja dalam keadaan
yang ada pada waktu itu sangat keadaan itu benar-benar menjadi yang wajar, baik mengenai keadaan tata negara, absolutisme, politik, atau hal-hal lainnya. Maka dari itu, orang selalu menyusun alasan-alasan atau dasar-dasar yang kesemuanya itu berdasarkan atas hukum alam untuk menerangkan dan memberikan dasar-dasar yuridis ilmiah terhadap keadaan-keadaan yang sifatnya individu, yaitu cara berpikir yang mulai dari keadaan yang khusus menuju keadaan yang umum. Sedangkan sifat ajaran hukum alam pada abad ke-18 adalah lain sekali. Pada abad ke-18 merupakan abad daripada akal pikiran, meskipun pada abad ke-17 juga demikian. Tetapi tugas yang diberikan kepada rasio itu sekarang yang sangat berbeda. Berubah dari menerima atau menerangkan menjadi pemikiran yang menilai. Orang menganggap suatu yang ada itu berkembang melalui pertumbuhan sejati justru tidak berdasarkan pikiran, maka orang tidak menerima keadaan dan kenyataan yang ada pada waktu itu sebagai keadaan dan kenyataan yang tidak sesuai. Orang tidak puas terhadap keadaan dan kenyataan yang telah ada. Mereka mengadakan perubahan karena mereka keadaan dan keadilannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kenyataan baru yang sesuai rasio, maka dari itu sifatnya sikap hukum alam pada abad ke-18 ini selain menilai juga properti politis. Dengan demikian, akal pikiran atau rasio memperoleh sifat rasionalisme. Pemikiran tentang negara dan hukum berkembang sedemikian rupa dan mulainya saat itu pula cara orang berpikir mulai berubah dan edukasi deduktif, yaitu cara berpikir dimulai dari hal yang umum melalui ke hal-hal yang khusus. Apa akibatnya? Tetapi pertanyaan yang tidak kurang pentingnya daripada itu, oleh karena itu, karenanya terlebih dahulu harus dijawab ialah sebabnya muncul perbedaan dan sikap daripada ajaran hukum alam tersebut pada abad ke-17 dengan ajaran hukum alam pada abad 18 itu. Jawabannya atas pertanyaan yang terakhir itu kiranya dapat dikemukakan dari keadaan yang diwariskan dari zaman abad pertengahan dari pemikirannya Reaganisme, yaitu sistem pemerintahan absolut. Karena sistem ini dapat berkembangnya sepanjang abad akan selalu bertambah besar, dan yang terpenting ialah akan selalu menghalangi perbedaan perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum. Dan karena sistem feodalisme dari zaman abad pertengahan masih tetap bertahan terus, ini menyebabkan sumber-sumber kesejahteraan tetap dikuasai oleh kaum bangsawan, sehingga rakyat makin lama menjadi sangat tertekan hidupnya dan miskin. Dan ini akan tidak mengherankan kalau dianggap mengakibatkan perubahan-perubahan atau pemberontakan terhadap penguasa yang ada. Sekarang menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu akibatnya. Kalau dalam abad ke-17 di mana sifatnya dan sikap ajaran hukum alam itu hanya menerima dan menerangkan, bahkan malahan menguatkan tentang pemberian dasar hukum dan ilmiah terhadap keadaan dan kekayaan yang ada, demikian juga hal pemikiran tentang negara dan hukum, maka akibatnya tidak punya pengaruh politik apapun yang keadaannya tenang-tenang saja, karena semua itu dianggap telah sebagaimana mestinya karena sesuai dengan pula rasio. Keadaannya adalah lain dengan akibat daripada ajaran hukum alam pada abad ke-18 yang sifatnya dan sikapnya memberikan penilaian terhadap semua keadaan dan kenyataan dengan berdasarkan rasio itu. Akibatnya adalah besar sekali, akan memperoleh pengertian politik yang penting sebab terhadap semua keadaan dan kenyataan yang akan rasio itu diuji. Kehendak akal pikiran atau rasio itu didewa-dewakan, maka semua keadaan dan kenyataan yang dianggap tidak sesuai dengan rasio dirombak atau diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kehendak rasio, karena hal-hal hanya inilah yang dianggap benar. Dalam pemikiran tentang negara dan hukum, tidak pula keadilan mereka menentang sistem pemerintahan absolutisme dengan ajaran-ajaran mereka, karena sistem pemerintahan absolutisme itu dianggap tidak sesuai dengan rasio. Inilah yang kemudian menimbulkan perubahan besar, juga revolusi besar di Prancis dan di Amerika. Sifat daripada revolusi tersebut adalah menentang sistem pemerintahan absolutisme, karena ini dianggap tidak sesuai dan tidak dapat diterima oleh rasio. Demikianlah nanti sifat dan sikap ajaran dari pemikiran tentang agama tentang negara dan hukum dari abad ke-17 dari abad ke-18. Jadi tegasnya untuk memudahkan cara kita memahami ajaran-ajaran mereka, pertama-tama harus tahu lebih dahulu apakah hukum itu alam itu.
Kemudian, sarjana yang akan kita pelajari ajarannya itu tergolong aliran hukum atau dari abad ke-17 ataukah tergolong aliran hukum pada abad ke-18. Lalu bagaimanakah keadaan terutama mengenai sistem pemerintahan pada waktu itu sarjananya? Sebab itu menentukan sekali karena sifat mereka pada umumnya hipotesis. Kalau kita sudah mengetahui itu semua, itulah sifat yang ajarannya daripada ahli pemikiran besar tentang negara dan hukum pada abad ke-17 dan abad ke-18 sebagai dasar atau pokok bakal pemikiran dan tentang negara dan hukum dan ajarannya hukum alam pada abad ke-17 dan abad ke-18 diambillah pikiran hukum alam pada abad yang telah ditentukan kembali oleh kaum Jesuit terutama oleh Belmar dan oleh Francisco Suarez dalam perjuangan mereka melawan sistem kekuasaan yang absolutisme pada abad sebelumnya. Halnya saja bedanya kalau hukum alam mereka itu dihubungkan dengan pandangan hidup yang teologis, terutama pandangan hidup pada dunia Katolik, sedangkan orang pada abad ke-17 dan abad ke-18 berusaha akan melepaskan hubungan itu, terutama dalam alam pikiran tentang negara dan hukum, dan akan mendasarkan pada rasio. Dengan demikian, hukum alam akan memperoleh tempat yang beda dan tidak tergantung dari bagaimana agamanya, bahkan agama akan berdiri di atas. Oleh karena itu, akan memasukkan di dalam pandangan dunia Renaissance yang komis matemis itu perbuatan itu akan merupakan peristiwa atau masalah yang hukum maha besar dan penting dalam sejarah pemikirannya tentang negara dan hukum. Dalam hal ini, nama Hugo de Groot atau Grotius akan menjadikan orang yang pertama meletakkan dasar-dasar daripada hukum modern, hukum alam pada abad ke-17 dan abad ke-18. Grotius. Hugh de Groot. Grotius hidup pada tahun 1583 sampai 1645 di negeri Belanda. Pernah ia mengikuti perjalanan Olden Barnevel ke Prancis. Pernah ia pada tahun 1619 jatuh di hukuman seumur hidup karena ia menjadi penganut kaum Remostan. Akan tetapi pada tahun 1621 ia dapat melarikan diri ke Louvre ke Paris. Dalam penjara itu ia telah memulai menulis karangannya yang terkenal di Jury Belli H. Prancis, Hukum Perang dan Damai, yang kemudian setelah itu selesai dipersembahkan kepada Raja Prancis Louis ke-13. Dengan bukunya itu, Grotius menjadi seorang ahli pemikir tentang negara dan hukum serta dianggap sebagai peletak dasar pertama atau pelopor bahkan pencipta dari atau ada hukum atau modern. Meskipun Grotius adalah seorang pemeluk agama yang tekun dan percaya sekali dengan adanya Tuhan, namun dalam pengantar dari bukunya terlihat keangkuhan serta kelantangan dalam ucapannya sebagai berikut, bahwa Tuhan sendiri tak dapat mengadakan perubahan suatu apapun pada kebenaran, bahwanya 2 kali 2 itu dapat 4. Dengan demikian dapat ditunjukkan suatu lapangan yang berlaku umum di samping keadaan terpecah belah di lapangan agama itu. Hukum alam itu adalah suatu peraturan dari akal murni, karena itu demikian tetapnya hingga Tuhan sendiri tak dapat merubahnya. Sebab sebagaimanakah bisa terjadi bahwa Yang Maha Esa dapat terbintak bertentang dengan apa yang patut menurut akal dalam kekuasaan dan pikiran manusia mendapati kunci pedoman hidup yang bernilai moral. Bahkan seandainya Tuhan itu tidak ada atau tidak memerlukan manusia, maka akal itu dapat menimbulkan manusia. Akal itu berlaku dengan tiada bergantungnya pada kekuasaan yang gaib. Dengan demikian, maka filsafat Grotius tentang negara dan hukum adalah suatu usaha untuk mengatasi segala perpecahan di lapangan agama dengan berdasarkan pada akal manusia yang berlaku umum itu, bahkan tidak dapat berbatas kaum Kristen saja, melainkan juga berlaku untuk dan mengikat semua kafir dan ateis. Meskipun Grotius dianggap sebagai pencipta daripada ajaran hukum yang modern, namun ajarannya itu banyak dipahami dan hukum alamnya itu tergantung langsung berhubung dengan hukum alam zaman kuno Yunani, Aristoteles, kaum Stoa, Zeno, dan Cicero, dengan daripada Thomas Aquinas dan Francisco Suarez dalam menetapkan dasar-dasarnya modern untuk pemikiran tentang negara dan hukum. Misalnya, Grotius sangat terpengaruh oleh ajaran Aristoteles bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga karena itu ia
terlalu mempunyai Grotius, manusia itu memiliki akal atau rasio lain halnya dengan hewan. Maka kepentingan itu, keuntungan diri sendiri yang menyingkirkan kepentingan umum tidak dapat dijadikan dasar daripada pemikiran tentang keadilan. Dengan ini, Grotius menentang ajaran Karneas, seorang filosofis Yunani kuno, tetapi ajaran dari Karneas ini nanti akan menjadi pencarian dan pendalaman ajaran Thomas Hobbes. Grotius dalam menguraikan tentang apa yang disebutkan tadi di dalam bukunya sebenarnya ada hubungannya dengan soal, yaitu tentang hukum penting dan hukum damai. Di sini ia mencari bukti bahwa negara-negara yang masing-masing mempunyai hukum sendiri itu ada unsur-unsurnya yang mengikat negara tersebut baik dalam halnya damai maupun dalam keadaan perang. Maka ia lalu mencari hakikat dan hukum tersebut. Mula-mula hukum itu mulai negara itu sendiri, tetapi menentukan Grotius hukum tersebut juga harus dihormati dari negara-negara dan hanya dalam keadaannya kadang-kadang itu dapat tindak sendiri. Jadi, Grotius itu hendak mencari sifat internasional daripada hukum tersebut. Dengan demikian, Grotius sebagai peletak dasar hukum alam modern juga termancur karena ajarannya mengenai hukum antar bangsa. Grotius membicarakan hukum ini dari segi peperangan, sedangkan dahulu sepertinya pada Francisco Suarez, orang membicarakan hukum itu antar negara itu terutama pandangannya sebagai hukum yang berlaku sama untuk setiap negara. Sedangkan menurut Grotius, hukum antara negara itu tidak dapat disebagaikan hukum yang mengatur hubungan antara negara. Pengertian hukum antara negara yang lama dalam pengertian hukum yang pertama berasal dari kaum Stoa. Kemudian dasar hukum antar negara ini yang dibicarakan lebih dahulu oleh Grotius tentang ialah norma-norma yang berlaku di antara dua negara yang lebih. Dalam Stoa, apa saja baik dalam keadaan damai maupun keadaan dalam perang. Sebab kalau masing-masing negara itu berdaulat, lalu apa yang membatasi mereka? Karena tidak mungkinkah kalau masing-masing negara itu bertindak sendiri semaunya tanpa menghiraukan kepentingan negara lain. Jadi tentu yang membatasi agar dalam negara-negara itu tercapai dalam kedamaiannya. Grotius menanyakan bahwa yang mengikuti antara negara itu ada hukum berlaku tentang negara itu adalah suatu norma tertentu yang norma meskipun tidak tertulis tapi ditetapkan dalam hukum negara. Terus norma itu berlaku juga. Jadi sebenarnya norma itu bukan buatan negara atau buatan raja, tetapi itu adalah dari alam kodrat. Jadi hukum alam itu apa? Menurut Grotius adalah segala ketentuan yang benar dan baik menurut rasio dan tidak mungkin salah. Lagi pula ada sebagai contoh misalnya, yang pertama, orang harus menghormati milik orang lain. 2. Orang harus menghormati orang lain. 3. Orang harus mengamati kerugian yang ditimbulkan dari kesalahannya. 4. Orang itu harus menepati janji. Orang harus mengembalikan milik orang lain yang ada padanya secara tidak sah. Ketentuan-ketentuan itu di mana saja ada, baik dalam negara modern maupun negara yang masih primitif. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah berlaku dan dapat di dalam sanubari manusia. Di samping itu ada ketentuan-ketentuan lainnya yang sesuai dengan rasio, dan inilah yang disebut hukum alam. Jadi hukum alam itu adalah hukum yang berdasarkan atas rasio. Dengan demikian inilah Grotius telah meletakkan dasar baru bagi hukum alam, yaitu rasio. Ini lain atau berbeda dengan hukum alam dari Johannes atau yang mengatakan bahwa hukum alam itu berasal dari Tuhan. Bagaimanakah pendapat Grotius tentang terjadinya negara? Semua penganut aliran hukum alam mengatakan bahwa negara itu adanya atau terjadi karena diselenggarakan suatu perjanjian saja. Jadi demikian pula pendapat Grotius. Bahkan sebelumnya pun telah ada pendapat demikian, misalnya pendapat Marcellus yang meskipun prinsip terletak dengan jawaban atas pernyataan apakah sebabnya atau mengapa orang-orang itu menyelenggarakan perjanjian. Menurut Marcellus, yang menyebabkan orang-orang itu menyelenggarakan perjanjian adanya karena orang-orang itu mendapatkan ilham dari Tuhan, dan Tuhan itu disebut sebagai cuaca remota. Tetapi kalau menurut Grotius, yang menyebabkan itu karena orang itu adalah makhluk sosial, karena itu padanya sesuai dengan hasrat untuk hidup bermasyarakat. Yang penting ialah karena manusia itu memiliki rasio. Karena faktor inilah manusia hidup bermasyarakatlah untuk mencapai tujuannya, ialah ketertiban dan keamanan umum, dan tugas ini diserahkan kepada seseorang raja atau suatu perjanjian. Soalnya, apakah sebabnya orang itu tunduk pada perjanjian? Sebabnya ialah hal ini baik atau benar menurut rasio. Inilah hasil pemikiran Grotius yang maha penting dan yang merupakan peristiwa besar dalam sejarah
pemikirannya tentang negara dan hukum. Mengapa demikian? Karena Gortyius telah memutuskan hubungan antara pemikiran tentang negara dan hukum dengan pandangan teologis yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Alam pemikiran Gortyius yang demikian ini diikuti oleh dan teruskan oleh Hobbes, meskipun dalam keadaan serta dengan cara yang berbeda. B. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Inggris. Ia hidup pada tahun 1588 sampai 1679. Ia hidup dalam masa sistem pemerintah absolut di bawah kekuasaan Charles I dan Charles II di Inggris. Juga demikian dengan keadaan sistem pemerintahan di beberapa negara lainnya, misalnya Spanyol di bawah kekuasaan prinsip ada juga Prancis ke dalam keadaan sistem pemerintahan absolutisme. Inilah yang dibela oleh Thomas Hobbes. Dalam arti Thomas Hobbes menerima keadaan dan kenyataan ia sebagai sesuatu keadaan dan kenyataan yang sewajarnya, maka kemudian ini diterangkan dan diberikan dasar-dasar hukumnya untuk menguatkan keadaan dan kenyataan tersebut. Apakah kiranya sumbangan Thomas Hobbes dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum? Sebagai seseorang ahli pemikir, sumbangannya ialah suatu sistem hukum yang besar, itu dalam mana termasuk juga kehidupan orang, organisasi dan organisme. Ada artinya bahwa tujuan hidup yaitu kebahagiaan itu hanya dapat dicapai dengan cara berlomba dengan generat. Adapun langkah alat dapat dicapaikan kebahagiaannya adalah kekuasaan, kekayaan untuk kepentingan manusia adalah negara. Ajarannya itu diubah dalam bukunya yang sangat terkenal ialah The Chief tentang warga negara dan Leighton tentang negara. Sebagai seorang penganut aliran hukum dan Thomas Hobbes ini di dalam menerangkan dan melakukan ajaran ini berpokok pangkal atau titik tolak dalam keadaan di mana manusia itu hidup dalam keadaan alam bebas tanpa ikatan suatu apapun. Dalam keadaan dengan ini demikian mereka disebut sebagai manusia abstrako. Dalam keadaan demikian ini manusia selalu saling bermusuhan, saling menganggap lawan dan saling merasa takut kalau manusia yang lain itu mendahului dan dapat tujuan daripada dirinya sendiri, maka terjadilah suatu perlawanan, peperangan melawan seseorang. Bagaimana sekarang perpindahan atau peralihan dari keadaan serba bebas tanpa aturan jadi dari keadaan ilmiah seperti tersebut di atas keadaan serba terikat serba teratur jadi keadaan bernegara itu keadaan belum omnin kontra omnes. Jadi tentu ada yang menyebabkan suatu keadaan ini, yang menyebabkan tidak lain adalah hal manusia yang keadaannya abstrak. Itu telah memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama competition. Persaingan ini berarti bahwa manusia itu selalu berlomba untuk mengatasi manusia yang lain karena adanya rasa takut bahwa dia tidak dapat mendapatkan pujian. Yang kedua adalah David mempertahankan atau membela diri. Ini berarti bahwa manusia itu tidak suka diatasi oleh orang lain karena manusia itu selalu mempunyai keinginan untuk menguasai manusia yang lain. Yang ketiga, gloria. Ini adalah sifat keinginan dihormati, disegani, dan dipuji. Ketiga sifat ini tetap dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir dan terus-menerus membayangkan manusia untuk mengubahkan hawa nafsunya. Tetapi untungnya bahwa manusia itu sebenarnya takut akan adanya belum omnigo kontra omnes tadi, karena di samping tiga sifat itu tadi manusia masih memiliki sifat-sifat yang lain yang menyebabkan tidak terlaksananya tiga sifat tadi, karena tiga sifat yang disebut terakhir itu hanya dapat terlaksana dalam keadaan damai. Tiga sifat itu ialah yang pertama takut mati, yang kedua ingin memiliki sesuatu, yang ketiga ingin mempunyai kesempatan untuk bekerja agar dapat memiliki sesuatu tadi. Maka dengan adanya tiga sifat terakhir ini, sifat yang itu dapat meletus dan tidak dapat terlaksana karena memang mereka itu mendekati supaya antara mereka itu ada perdamaian. Negara itu dapat bekerja untuk memiliki sesuatu dan tidak dapat berlihat jiwanya. Perjanjian tadi sifatnya mengikat berdasarkan ketentuan hukum alam, tetapi meskipun demikian manusia itu kadang masih ingin mengingkarinya karena sifat manusia yang kompetitif, David, dan Gloria tadi. Di dalam perjanjian masyarakat tadi yang tujuannya untuk memberikan masyarakat selanjutnya negara, tujuan utamanya adalah menyelenggarakan perdamaian. Di sini setiap orang dengan tiada pengecualian harus melepaskan kemerdekaan yang berdasarkan alam itu dan dianggaplah adil jika semua orang berbuat begitu dan selanjutnya menaati perjanjian. Dalam perjanjian masyarakat itu juga mereka menunjuk seseorang penguasa yang diserai untuk menyelenggarakan perdamaian tersebut.
merupakan partai, tidak merupakan pihak, melainkan berada di luar perjanjian. Perlu terlebih dahulu diingat bahwa teori perjanjian Thomas Hobbes ini berbeda dengan teori yang lain yang sudah ada pada saat ini. Menurut Thomas Hobbes, perjanjian itu adalah perjanjian masyarakat, sifatnya langsung, artinya orang-orang menyelenggarakan perjanjian itu langsung menyelenggarakan atau melepaskan haknya untuk kemerdekaan kepada raja. Jadi tidak melalui masyarakat, raja berada di luar perjanjian, jadi tidak merupakan pihak dalam perjanjian itu. Dengan demikian, raja tidak terikat oleh perjanjian dan mempunyai kekuasaan yang absolut, sedangkan sebabnya adanya perjanjian itu sendiri adalah rasa takut yang ada dan tiap manusia keselamatannya selalu terancam. Menurut Marsilius, perjanjian itu adalah perjanjian pendudukan antara penguasa atau raja dengan rakyatnya. Ini sifatnya bertingkat, artinya orang yang menyelenggarakan perjanjian itu menyerahkan kekuasaannya kepada masyarakat yang mereka bentuk, kemudian masyarakat inilah menyerahkan kekuasaannya itu kepada raja. Jadi dengan demikian kedaulatan tetap ada pada rakyat, raja hanya melaksanakan kekuasaannya saja. Sedangkan sebab adanya perjanjian itu sendiri adalah bahwa Marsilius ingin menunjukkan kekuasaan negara dan buktikan bahwa negara kedudukannya lebih tinggi daripada gereja. Menurut Johannes Altulcius, perjanjian itu adalah perjanjian mendudukan, sifatnya adalah bertingkat, artinya dalam perjanjian itu orang-orang menyerahkan kekuasaan kepada kesatuan yaitu rakyat, kemudian mengadakan perjanjian dengan raja untuk menyelenggarakan undang-undang. Sedangkan rakyat berjanji akan taat kekuasaan tertinggi tetap ada pada rakyat, tetapi juga hak untuk membuat undang-undang. Jadi kalau ada raja yang melanggar undang-undang, rakyat dapat menurunkan raja itu, tidak perlu dengan paksaan kekerasan. Sebabnya ada perjanjian itu sendiri adalah bahwa Altulcius ingin menegaskan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat. Menurut Gortius, nama perjanjian itu adalah perjanjian masyarakat, sifatnya bertingkat. Jadi mereka menyerahkan kekuasaan dari orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian itu kepada raja itu melalui masyarakat. Sebab adanya perjanjian itu sendiri bahwa ada, menurut Gortius, manusia itu adalah makhluk sosial, jadi selalu ada hasrat untuk hidup bermasyarakat. Absolute society. Selanjutnya, menurut pendapat sarjana hukum, dalam dibicarakan setelah kita mengetahui ajarannya, sekarang kita menunjukkan pembicaraan ajaran Thomas Hobbes. Dalam perjanjian masyarakat ini, perjanjian Thomas Hobbes tersimpul penyerahan haknya dari individu kepada masyarakat kecuali dari raja. Ingat bahwa raja di sini tidak ikut dalam perjanjian. Dengan demikian, menurut Thomas Hobbes, karena raja terikat oleh perjanjian, maka kekuasaannya raja adalah absolut. Raja dapat melaksanakan apa saja, boleh diperbolehkan membunuh sekalipun, asal ini untuk perdamaian yang menjadi tujuan daripada perjanjian masyarakat. Jadi tujuannya negara, kalau negara raja mau berbuat melawan hukum, tidak dapat dikenai raja itu bersalah atau melanggar hak orang lain atau menyelenggarkan perjanjian masyarakat itu sendiri, sebab raja bertanggung jawab kepada siapa. Di samping itu masih ada alasan atau dasar lain bagi kekuasaan raja yang absolut tadi, yaitu tujuan dari negara perjanjian atau tujuan negara itu tersendiri tidaklah perdamaian. Berdasarkan ini, menurut Thomas Hobbes, ialah membenarkan kalau kekuasaan penguasa atau raja itu dibatasi. Sebab kekuasaan penguasa atau raja itu dibatasi, maka akan selalu menimbulkan persoalan, yaitu persoalan batas atau sendiri. Persoalan ialah satu, dengan apakah kekuasaan penguasa atau raja itu dibatasi. Dua, sampai di manakah pembatasan kekuasaan itu. Yang persoalan-persoalan mana tentu akan selalu menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat atau negara. Perdebatan itu kalau tidak dapat diselesaikan tentu akan menimbulkan pertentangan. Kalau sudah memuncak akan meletus menjadi menimbulkan peperangan, itu mengancam keterselenggaraan perdamaian. Maka dari itu kekerasan penguasa atau raja itu tidak usah dibatasi, tetapi biarlah bersifat mutlak atau absolut. Kekuasaan raja yang bersifat absolut ini meliputi segala kehidupan di dalam masyarakat, baik yang bersifat keduniawian maupun kebatinan atau kepercayaan, misalnya soal agama, sehingga dapat dikaitkan bahwa manusia itu tidak punya kepribadian ini. Lagi sebabnya pernyataan bebas individu amat terbatas, yaitu terbatas hanya pada halnya yang belum tentu diatur oleh raja. Sedangkan pada umumnya, asas raja dapat mengatur apa saja yang menyelenggarakan perdamaian. Thomas Hobbes adalah seorang penganut agama. Ia percaya kepada adanya Tuhan, jadi bukannya seorang ateis, tetapi pendapat mengenai hubungan antara negara dengan gereja yang diberlakukan gereja di suatu negara adalah raja adalah pemimpin daripada gereja dengan kekuasaan yang absolut. Jadi bedanya Niccolo Machiavelli adalah kekuasaan Niccolo Machiavelli memisahkan antara agama dengan pemikiran dengan negara dan hukum. Sedangkan Thomas Hobbes menempatkan pemikiran tentang negara dan hukum itu justru atas agama Tuhan.
agama. Perbedaan dengan pendapat Jean Bodin juga rajam, yaitu meskipun negara itu memiliki kedaulatan kekuasaan tertinggi, tapi negara itu masih dibatasi dengan hukum Tuhan dan hukum alam. Sedangkan menurut Thomas Hobbes, kedaulatan raja itu dapat di atas segala-galanya dan meliputi apa saja, bahkan dapat bahwa raja itu juga pemimpin daripada gereja. Perbedaan dengan Grotius terlihat pula dalam bahwa Grotius negara itu satu sama lain berhubungan, yang menjadi perkarat adalah hukum alam. Sedangkan kalau menurut Hobbes, negara itu hanya satu lain terpisah, melainkan hidup dari keadaan alamiah, di mana masing-masing sebaliknya mempertahankan diri itu yang lain sebaik mungkin. Pokok pangkat dari Thomas ajaran Grotius yaitu manusia dalam keadaan alamiah atau manusia dalam keadaan sebelum ada negara, atau manusia in abstract yang pada dasarnya bersifat sosial dan pokok pangkalnya dan alamiah, tetapi yang pada dasarnya itu bersifat antisosial, dipersatukan oleh Samuel von Puderdorf dan yang kemudian dipergunakan sebagai pokok pangkal daripada ajarannya, karena ia dalam menguraikan ajarannya menggunakan cara berpikir yang demikian ini terdapat menggunakan pokok yang berlawan. Samuel von Puderdorf adalah seorang sarjana Jerman. Ia hidup pada tahun 1632 sampai 1694. Ia adalah seorang mahaguru. Ajarannya bersifat kombinasi antara ajaran Grotius dengan ajaran Thomas Hobbes. Dari Grotius diambil pengertian hukum alam, yaitu sebagai suatu peraturan dari akal pikiran atau rasio murni, sedangkan Thomas Hobbes diambilnya dari sifat keserakahan pada manusia. Dengan demikian, Samuel von Puderdorf menetapkan sebagai pokok pangkal ajaran adalah manusia dalam keadaan alamiah atau manusia abstrakto. Tetapi manusia abstrakto ini hidupnya tidak seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes, melainkan mereka itu telah dipersatukan oleh naluri sosial alamiah. Mereka hidup tanpa kekuasaan manusia, karena baginya yang berlaku adalah hukum alam saja yang terjadi semakan akal mereka, maka ini akan merasa tidak bahagia. Tetapi meskipun demikian, mereka tidaklah selalu adanya pembarangan atau kekacauan karena keserakahan. Perjanjian ini sifatnya bertingkat. Pertama, orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat, kemudian masyarakat itu menyelenggarakan perjanjian pendudukan dengan penguasa atau raja. Jadi di sini raja itu dipilih, kekuasaannya tidak absolut, kekuasaan dibatasi oleh hukum Tuhan, hukum alam, dan kebiasaan serta tujuan daripada masyarakat yang telah didirikan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan umum. Samuel von Puderdorf adalah mahaguru terutama di Jerman yang memberikan mata pelajaran hukum alam. Pokok uraiannya mengatasi bahwa hukum alam dan hukum antar negara, maka dari itu bukunya diberi nama Jus Natural and Gedium. Ajaran Samuel von Puderdorf kemudian dilanjutkan oleh Christian Thomaskus. Christian Thomaskus hidup pada tahun 1655 sampai 1728. Ia mengajari tentang dasar hukum alam dan antara negara fundamentari yang Juris Natural et Gedium. Dalam bukunya ini mengajarkan memberikan pemisahan yang tajam antara hukum dan kekuasaan. Ajaran tentang hukum yang tajam ini berkesan praktis karena ini bertambahkan hukum alam itu berasal dari penguasa yang memerlukan perjanjian pendudukan. Sebab ini di penguasa atau raja yang telah di sistem pemerintah, inilah pemikiran yang asli daripadanya. Ajaran dari Samuel von Puderdorf ini mengatakan bahwa hukum alam negara itu merupakan suatu daripada hukum alam dapat ditemukan dengan akalnya. Sedangkan dalam ajaran Christian Thomaskus mengatakan bahwa hukum alam yang lahir dari beberapa faktor yang bersifat ini berdasarkan sifat naluri manusia yang akan tersedak ke belakang, sedangkan pikiran tentang perundang-undangan akan tampil ke muka atau terlihat dengan peperangan. Dengan demikian, ajaran Thomas Aquinas akan merupakan langkah penting dalam pertumbuhan hukum alam pada abad ke-17. C. Benedictus de Spinoza. Benedictus de Spinoza adalah seorang sarjana Belanda. Ia hidup pada tahun 1632 sampai 1677. Bukunya yang terpenting dalam pemikiran tentang negara dan hukum adalah Etika, yang disusun secara geometris, Traktat Teologis Politik. Meskipun dia adalah seorang sarjana hukum alam, tetapi ia adalah hal pandangan dapat sesuatu yang sangat berbeda. Ini mengatakan bahwa hukum alam itu adalah sesuatu solen akan tetapi adalah suatu sein. Jadi dengan demikian Spinoza tidak mengatakan bagaimana orang itu seharusnya, tetapi yang dikatakan adalah bagaimana orang itu dalam keadaan sewajarnya. Menurut Spinoza, manusia itu baik masih dalam keadaan alamiah atau sudah bernegara, perbuatan itu semata berdoman didasarkan oleh rasio saja. Lebih lanjut
Spinoza mengatakan bahwa jika perbuatan manusia itu hanya didasarkan atas rasio saja, ini belum memberikan kepuasan karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan perdamaian. Sebaiknya jika perbuatan manusia itu hanya didasarkan oleh sepertinya di alam keadaan alamiah, maka salah satu soal yang dikemukakan oleh Spinoza adalah bagaimanakah mungkinnya orang yang semula hidup dari keadaan alam bebas dalam keadaan alamiah itu dapat terikat oleh semua peraturan atau undang-undang. Hal ini dijelaskan Spinoza bahwa dalam keadaan alamiah manusia itu memang hidup dari segala nafsunya, tetapi hal ini memberikan kepuasan karena sebagai makhluk sosial manusia itu ingin hidup tentang aman, damai, tentram, tanpa ketakutan. Untuk mencapai tujuan ilmiah ini, maka manusia membentuk negara. Tentang terjadinya negara menurut Spinoza, apakah itu karena perjanjiannya masyarakat ataukah tidak begitu tenang? Karena ini menerapkan secara logis peralihan dari keadaan alamiah keadaannya bernegara. Tugas negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaian, ketentraman, dan menghilangkan ketakutan. Maka untuk mencapai tujuan ini, warga negara harus menaati segala peraturan dan undang-undang negara. Ini membantah meskipun peraturan dan undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan. Sebab jika mendamaikan, maka keadaan alamiah akan tumbuh kembali. Jadi mereka kemudian negara adalah mutlak terhadap warga negaranya. Hanya ada dua hal yang tidak dapat dikuasai oleh negara secara mutlak, yaitu berpikir dan menimbang. Maka akibatnya bila sebagian besar dari mereka negaranya tidak mau tunduk, itu tidak taat, negara berbuat apa. Mengenai bentuk negara yang dipilih sebenarnya ada bentuk aristokrasi. Sebab disinilah yang berkuasa adalah beberapa orang yang dasarnya kekuasaan akan lebih kokoh dan kuatan daripada dalam monarki hanya diperintah oleh satu orang saja. Dari seluruh ajarannya, Spinoza lebih memerhatikan cara berpikir yang berdasarkan atas kenyataan dan telah menggantikan pandangan yang abstrak tentang susunan pemerintahan dan suatu pandangan yang berdasarkan atas kenyataan di mana keadaan yang nyatanya menguasai pikiran negara dan hukum seluruhnya. Sudah memperhatikan berpikir secara abstrak dan prakteknya tampak lebih jelas daripada alam pikiran. Sejarahnya Inggris merupakan jembatan antara pemikiran negara dan hukum pada abad ke-17 sampai pemikiran negara hukum dari pada abad 18. Sejarah tersebut yang dimulakan adalah John Locke. Yang John Locke adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan dari hukum Inggris. Ia hidup pada tahun 1632 sampai 1704 di bawah kekuasaan pemerintahan William III yang sifatnya pemerintah adalah monarki yang sudah agak terbatas. Dan memang demikianlah bahwa seorang ajaran John Locke termasuk ajaran tentang negara dan hukum berhubungan langsung dengan dan mengandungnya gambaran dan jelas serta bersifat pembentukan dan pemerintahan monarki terhadap terbatas yang diciptakan oleh William III bersama permasyurannya. Mari ajaran ini John Locke tentang negara dan hukum nantinya adalah merupakan jembatan antara pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-17 dengan pemikiran tentang negara hukum pada abad ke-18. Dan dengan demikian, pertumbuhan perkembangan sekali saja dari batu beserta perkembangannya yang semula disebabkan oleh adanya faktor di luar objek dari pemikiran yang di luar abstrak dari ajaran John Locke ini nanti yang diperlukan mendapatkan perhatian istimewa adalah tentang pendapatnya pembagian hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan kepada masyarakat dengan atau ajaran pemerintah. Sebab ajarannya pendapat itu membuka besar timbulnya ajaran tentang hak dasar manusia. Dengan demikian dalam ajaran John Locke adalah merupakan lanjutan dari kaum monarki. Oleh karena itu ia diadakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, perlindungan kepentingan individu. Mengenai pendapatnya tentang hukum alam, pendapat John Locke masih sama dengan pendapatnya sebelumnya, yaitu bahwa hukum alam tetap mempunyai dasar rasional dan perjanjian masyarakat dari berbagai hak manusia, keadaan dan tetapi caranya bersifat logis, deduktif, matematis telah dilepaskan dan diganti oleh suatu cara berpikir yang realistis dengan mempertemukan sesungguh-sungguh praktek kenegaraan, hukum, dan ilmiah yang ajarannya itu telah diajarkan oleh John Locke. Ajaran-ajaran John Locke itu nanti semua akan mempengaruhi pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-18, bahkan malahan akan berkembang lebih lanjut dalam pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-18. Tidak saja itu, bahkan malahan dipraktekkan ya ajaran John Locke ini tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya yang terkenal, yaitu Two Theories on Civil Government. Ajaran semula itu tujuan daripada aliran hukum alam itu dapat memenuhi pembatasan kekuasaan absolut daripada
daripada negara stats absolutisme yang diciptakan antara lain oleh Niccolo Machiavelli dan John Bodin. Jadi sebenarnya teori hukum alam ini merupakan lanjutan daripada aliran monarkamakan yang dipelopori oleh Johannes Alethius. Tetapi para penganut hukum alam lalu melepaskan unsur-unsur teologis atau unsur ketuhanan yang menanyakan bahwa hukum itu tidak dapat lagi diturunkan kekuasaannya, tetapi penguasa itu bukan dari kodrat dan berdasarkan rasio, maka kekuasaan penguasa itu dapat bersifat mutlak, tetapi kekuasaan itu didasarkan atas hukum alam. Maka dengan demikian kekuasaan penguasaan itu tidak masih didasarkan oleh norma hukum alam. John Locke sebagaimana ini ialah ahli pemikir hukum alam, mendasarkan teorinya juga pada keadaan manusia dalam keadaan alam bebas, dan memang menganggapnya bahwa keadaan alam bebas itu adalah keadaan alamiah. Untuk mendahulunya adalah negara. Dalam keadaan itu pun telah adanya perdamaian akaran bebas dalam negara. Selanjutnya, menurut John Locke, akan keadaan ke alam bebas itu dapat alamiah, itu manusia tidak mempunyai hak-hak alamiah. Hak manusia itu secara pribadi. Hak-hak alamiah yang dimaksud itu adalah yang pertama, hak akan hidup, yang kedua adalah hak akan kebebasan atau kemerdekaan, yang ketiga adalah hak akan milik, hak akan sesuatu. Jadi menurut kodratnya manusia itu sejak lahir lebih telah mempunyai hak kodrat atau hak oleh John Locke disebut hak dasar atau hak asasi. Ini pun berbeda dengan pendapat Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa dalam keadaan alam bebas itu manusia belum mempunyai hak apa-apa. Jadi menurut kodratnya manusia itu lahir tanpa hak apa. Dalam keadaan alam bebas itu haknya manusia itu dilahirkan bukan adanya hak. Tetapi demikian John Locke, dalam keadaan alam bebas itu haknya manusia ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena manusia itu selalu meliputi oleh keinginan atau membela kepentingan diri, sehingga dapat ke alam bebas itu tidak dapat kepastian hukum, ketertiban langsung. Maka untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia, tadi manusia lalu menyelenggarakan penjajahan masyarakat untuk membentuk masyarakat selanjutnya negara. Dalam penjajahan itu orang-orang menyerahkan hak-hak alamiah kepada masyarakat, tetapi tidak ada maunya. Masyarakat itu menjumlahkan ke seorang penguasa dalam kepada terlaksananya hak asasi manusia tadi. Tugas negara menurut John Locke adalah tetapi menetapkan dan melaksanakan hukum alam. Hukum alam di sini tentang dalam pengertiannya yang luas, yaitu artinya negara itu tidak dapat menerapkan melaksanakan hukum alam saja, tetapi harus menangkap peraturannya atau undang-undang negara pun harus berpedoman pada hukum alam. Ciri atau tanda dan pada hukum alam ini adalah bahwa berlakunya hukum ini umum dan sifatnya dengan rasio. Jadi dengan demikian tugas negara yang pertama membuat atau menerapkan peraturan. Jadi dalam hal ini negara melaksanakan sebetulnya kekuasaan perundang-undangan. Yang kedua, melaksanakan peraturan yang telah diterapkan itu. Yang ketiga, kekuasaan mengatur hubungan dengan negara-negara lain atau federatif. Ketiga tugas inilah yang kemudian disebutkan trias politika, yang nanti akan diberikan lebih lanjut dan disampaikan oleh Montesquieu dalam keadaan abad ke-18. Selanjutnya, sehubungan dengan teorinya pembagian kekuasaan negara dan John Locke membicarakan tentang bentuknya negara. Dalam hal ini dipergunakan kriterianya bentuk negara dalam pergunaan perundang-undangan yang diserahkan. Berdasarkan kriteria tersebut, di atas bentuk negara itu dapat dibedakan menjadi 1. Apabila kekuasaan perundang-undangan itu diserahkan kepada suatu orang saja. 2. Apabila kekuasaan perundang-undangan itu diserahkan kepada beberapa orang. 3. Apabila kekuasaan perundang-undangan itu diserahkan kepada masyarakat seluruhnya atau rakyat. Bagaimana pendapat John Locke selanjutnya? Ia berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi dari kekuasaan perundang-undang tidak mungkin terletak di pada tangan rakyat. Tak pernah orang melihat suatu permusyawaratan rakyat umum yang mengangkat seorang raja paling pada golongan terbanyak. Dan monarki adalah merupakan bentuk yang paling baik. Alasannya apa? Alasannya sejarah. Jadi praktek kenegaraan paling yaitu Romawi. Romawi adalah terkenal sebagai negara demokrasi yang terbaik seluruh dunia, tetapi akhirnya jatuh juga. Dengan demikian kekuasaan kaisar, apa sebabnya? Karena di demokrasi ini tidak dapat kepastian dan rakyat ini. Apakah tujuan negara itu?
Tujuan negara ini menurut John Locke adalah bahwa perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat itu selanjutnya. Negara itu tujuannya adalah memberi dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Karena ini menurut John Locke tidak dapat dilepaskan, justru jaminan terhadap hak alamiah ini menjadi tujuan negara, bahkan penguasaan dibatasi oleh hak asasi, jadi ilmiah ini tidak memaksakan. Pendapat Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa kekuasaan penguasa itu harus mutlak.